حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azzakumullah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membahas bagaimana Nabi Yusuf menolak saat beliau dipersilahkan keluar dari penjara, Rasulullah memuji Nabi Yusuf, merendahkan diri beliau sendiri. Lihat, manusia termulia di muka bumi merendahkan dirinya di hadapan Nabi Yusuf yang derajatnya tentu di bawah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, jika aku menjadi Nabi Yusuf, disuruh keluar dari penjara, tentu aku akan keluar. Kan di penjara tidak enak, makan terbatas, tidur terbatas, tempat terbatas. Hebat Nabi Yusuf, kuat Nabi Yusuf. Di penjara dipersilahkan keluar oleh Al-Aziz, tapi menolak sebelum fitnah dari Zulaikha itu diselesaikan. Inilah manusia mulia, tidak merasa besar di hadapan orang lain. Bandingkan kita, bandingkan diri kita. Kita caci maki saudara kita, kita caci maki seorang wali kota, seorang gubernur, seorang menteri, seorang tokoh karena korupsi. Padahal ketika kita menjadi wali kota atau gubernur atau menteri, belum tentu kita tidak korupsi. Antum tahu yang teriak-teriak tahun 66, tahun 80 jadi apa? Tahun 66 mereka masih mahasiswa, teriak-teriak kami KAPI dan seterusnya. Turunkan harga barang, jangan korupsi, kaza. Tahun 80 ganti di demo oleh mahasiswa juga, mengkritik, mencaci, memaki.
Tahun 80, tahun 2000 gantian mereka di demo. Bagaimana 98? Ya, yang teriak-teriak 98 jadi apa sekarang antum tahu? Ketika sudah duduk di kursi di pemerintahan nikmat, akankah terus bergulir seperti itu? Yang sekarang teriak-teriak, nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi menjabat, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, dikritik lagi, didemo lagi, mau terus seperti itu? Stop. Stop. Tidak usah ada cacian, tidak usah ada makian, tidak usah ada hujatan. Siapa yang bikin negeri ini makmur, jaya, amanah, sentosa, maju? Siapa? Presiden? Bukan. Para menteri? Bukan. Siapa? Rakyat. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Kita ragu dengan firman Allah, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Lihat, siapa yang disuruh rubah oleh Allah? Diri mereka, rakyat rubah. Mau ganti presiden lagi, ganti pemimpin lagi, tapi rakyatnya seperti ini. Tidak berjamaah sholat subuh, tidak berjamaah sholat duhur, jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, lampu merah diterabas, trotoar diterjang. Ya, itu kita semua yang melakukan. Ini yang membuat negara ini ambruk, tidak maju-maju. Bukan pemimpin. Pemimpin mau ganti terus. Ketika rakyat seperti ini tetap. Kita tidak ragu dengan firman Allah tadi. Ya, oleh karena itu pemimpin baik berangkat dari rakyat yang baik. Bukan dibalik. Bukan dibalik kita keliru dan kita berhayal mimpi punya presiden baik, jujur, amanah, menteri-menterinya ikut jujur, baik, amanah, tidak korupsi. Nanti gubernur-gubernurnya ikut baik, jujur, amanah, tidak korupsi. Nanti bupatinya, nanti camatnya, nanti lurahnya, nanti merembet rakyat semua jujur, amanah, dicontohkan oleh pemimpinnya. Ini hayal, ini mimpi. Kalau ini benar, berarti Nabi Musa orang kotor, Nabi Musa tidak baik, Nabi Musa tidak amanah, tidak jujur, kufur kalimat ini. Tidak ada manusia semulia Nabi Musa. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar, Umar nggak bisa mencapai derajat Nabi Musa. Antum tahu yang dipimpin Nabi Musa seperti apa? Seperti apa? Ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin itu baik, belum tentu rakyatnya itu menjadi baik, maju. Ya, oleh karena itu ketika Ali bin Abi Thalib dikritik, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab dengan mudahnya, jika kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, mudah sekali. Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah pilihkan Abu Bakar, Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul? Karena yang jadi rakyat adalah Utsman, Ali, Zubair, Tolha, 10 orang dijamin masuk surga, manusia-manusia mulia. Maka wajar Allah pilih pemimpin yang sebaik Abu Bakar dan Umar. Maka kalau kita ingin punya presiden baik, raja baik, khalifah baik, mudah. Gimana caranya? Jadilah kita rakyat yang baik. Selagi kita masih tipu-tipu, selagi kita masih suka korupsi, masih suka bohong, selagi kita sholat masih di rumah, tidak mau ke masjid sholat berjamaah, jangan harap punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun Ar-Rasyid, apalagi seperti Umar bin Al-Khattab. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Wa ba'd. Ayuhal ikhwah. Kalau ada kegiatan, kalau ada satu perhelatan dalam rangka mengganti pemimpin, tidak usah terlalu berharap. Tidak usah terlalu berharap. Tadi, ya. Tapi kalau ada perhelatan, ada kegiatan dalam rangka merubah rakyat, bolehlah berharap. Justru ini yang harus kita harapkan. Apa? Tentu pengajian, dakwah, tarbiyah, dan walillahil hamd sudah mulai nampak. Tahun 70-an, 80-an, mahasiswi pakai jilbab jarang sekali, apalagi SMA, SMP. Sekarang walillahil hamd. Ini rakyat diperbaiki dulu. Walillahil hamd, sudah ribuan saudara kita yang meninggalkan bank ribawi, judi asuransi, perusahaan khamar, perusahaan rokok, sudah mulai berbondong-bondong keluar dari perusahaan haram. Ini yang kita boleh berharap. Adapun pergantian pemimpin dan seterusnya, tidak usah berharap. Ya, barangkali ada di antara antum yang menjadi aktivis 98 waktu itu. Rata-rata menyesal. Rata-rata menyesal. Mereka berharap dengan reformasi 98, turunnya Pak Harto, menjadi lebih baik. Ternyata tidak. Di mana-mana ketika seorang pemimpin dijatuhkan dengan paksa, maka setelah itu bukan kebaikan tapi keburukan yang muncul. Rakyat Mesir nyesal setelah tergulingnya Husni Mubarak. Rakyat Libya menyesal setelah membunuh Gaddafi. Begitu juga Suriah dan seterusnya. Rata-rata maka para imam menasihati, jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang kejam, maka bertobatlah kalian. Mohonlah ampun kepada Allah, berarti ada yang salah pada diri kalian. Ini ucapan para ulama kita, ucapan para sahabat, para tabi'in. Beda dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Jika pemimpinmu korup, pemimpinmu buruk, turun ke jalan. Turunkan. Ini ucapan Yahudi dan Nasrani. Itu sunnahnya Napoleon Bonaparte, bukan sunnahnya para sahabat. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Ada yang lebih kejam dari Hajjaj bin Yusuf? Tidak bisa kita cari tandingannya kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, digantung di dekat Ka'bah. Sa'id bin Jubair, salah satu ulama tabi'in, mati. Entah berapa ribu kaum muslimin, dan dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf bersama saudaranya sealirannya Ubaidillah bin Ziyad yang membunuh Husain, cucu Nabi SAW. Luar biasa apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar waktu itu masih hidup, Hasan Basri, Abdullah bin Mubarak. Apa? Mereka turun ke jalanan boro-boro membahas saja tidak ada dari mereka yang membahas. Gimana nih kita hadapi Hajjaj Yusuf? Gak ada. Mereka diam, mereka sabar, mereka memohon kepada Allah, mereka bertaubat, mereka merasa sedang berbuat dosa. Buktinya dikasih cobaan pemimpin yang zalim. Gak ada yang turun ke jalan satupun. Ya, atas kesabaran kaum muslimin, Allah berikan hadiah besar. Tidak selang lama Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah ganti yang jauh lebih baik, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang di zaman beliau para amil zakat kebingungan mencari fakir miskin, hampir-hampir tidak ada. Sementara Baitul Mal menumpuk-numpuk, makmur kaya raya luar biasa. Yang Anas bin Malik mengatakan selama ini, Anas bin Malik umurnya hampir 100 tahun. Yang lain sudah, sahabat yang lain sudah pada meninggal, beliau masih hidup. Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip dengan cara sholat Nabi, kecuali anak muda ini yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa hari itu kejayaan. Berkata apa? Kesabaran kaum muslimin. Kesabaran kaum muslimin.
Sekarang kita sebaliknya, tidak sabar. 98 tidak sabar, sekarang tidak sabar. Maka setelah itu, ketika diganti, ada jaminan lebih baik. Bayangkan hanya untuk pergantian seorang pemimpin butuh ratusan triliun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang kita kaya raya? Ratusan triliun habis hanya untuk tinta, kotak suara, dan seterusnya. Kenapa tidak dibagi-bagi rakyat miskin? Beli minyak goreng dan seterusnya, pembangunan dan seterusnya. Mana akal? Ini gara-gara kita sudah dicekoki dari TK, SD, SMP. Kalau tidak demokratis itu dosa besar. Harus demokrasi. Demokrasi itu apa? Ya pemilu. Ya, pemilu kalau yang nyoblos itu 100 orang, 200 orang, sepele. Ini 100 juta lebih, hampir 200 juta. Kecurangan di mana-mana, manipulasi di mana-mana. Mahal sekali. Kenapa tidak ikut cara Abu Bakar? Kenapa tidak ikut cara Umar? Tunjuk saja. Ya, ini gara-gara seolah kita dicekoki, yang dari Yahudi dan Nasrani, yang dari Amerika, Eropa pasti benar. Kita nggak mau ikut cara Abu Bakar. Mudah sekali. Kalau aku mati, yang akan menggantikan aku adalah Umar. Murah sekali. Tanpa biaya sepeser pun. Sekarang inna lillahi. Ya, sudah habis ratusan triliun, yang jadi dia juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar menimpa kita kaum muslimin ketika kaum muslimin tidak kembali kepada sunnah Rasul dan para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.